saya mohon waktu sedikit untuk kita sama-sama membicarakan hal yang paling penting untuk kita terapkan di sekolah, yakni budaya positif. Nah, untuk masuk ke hal ini maka perlu kita semua memahami secara bersama-sama ya, supaya jangan sampai kita menerapkannya setengah-setengah. Maunya semuanya kita paham. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mungkin kita menonton sedikit dulu sebuah video singkat ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang terdaftar oleh Daya Wilson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Dan ini posisi pertama, posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Gas ya, kita gas ya. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali. Kita lihat kita berada pada posisi yang mana. Pergi sana ke lapangan basket. Itu posisi pertama. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang berikut ini, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Ini ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Ini pembuat rasa Duh, bersalah ya. gimana ini? Mengalihkan rasa bersalah itu kepada anak. Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Membuat rasa bersalah. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba?
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya kak ya. Ibu tidak akan kuasa lagi kalau kamu begini Anak merasa bersalah. terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kita Sama kan cepat berpikir begitu ya. kelas. Anak Maaf merasa ya, bersalah Bu. itu bagus. Maaf sekali. Ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Pasti kita pernah juga ya. Pernah membuat rasa bersalah ya. Dan sering posisi dua ini sering. Yang berikut posisi teman. Baik juga posisi teman ini ya, tapi ada nilai negatifnya. Naren, Nanti kita saksikan bersama-sama. Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Kan teman Bikin toh. senang ibu. Anggap teman jadi Demi ibu. tidak ada sanksi. Bisa kan? Bisa Demi ibu, Bu. Demi Ya Pak. sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik juga posisi teman. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Teman tadi. Gurunya yang teman. Yang lain guru dan tidak teman. Tidak kembali. Nah, berikut posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Ini Kita bagus. Nanti ada yang harus lebih di bagus lagi. sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, ini Bapak Ibu, maksudnya begini, kita kadang memberi sanksi atau hukuman atau konsekuensi dari apa yang mereka langgar itu tidak sesuai dengan basic kita atau pelajaran kita. Nah semuanya harus ada keterkaitan dengan pelajaran. Misalnya Pak Mikel, kalau dia ada anak terlambat pada saat jam olahraga, kalau dia suruh lari keliling lapangan, misalnya 5 kali 10 kali itu bisa, karena itu menyangkut fisik, kan ada keterkaitannya. Sedangkan kita mata pelajaran lain tidak bisa. Misalnya bahasa desa, dia terlambat lalu kita suruh dia lari keliling lapangan. Hubungannya apa dengan bahasa desa? Bisa paham Bapak Ibu ya? Atau saya punya seni budaya, dia terlambat lalu saya suruh dia keliling lapangan, kan tidak ada hubungan. Nah contohnya ini, mereka sudah buat kesepakatan kalau terlambat maka pada jam istirahat dia harus mengerjakan tugas tambahan dari guru. Nah, begitu ya? Bisa Ibu buat ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid.
Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang paling bagus nih posisi mereka. Paling bagus dua hal itu, pemantau dan manajer, tapi yang paling diharap tadi itu community. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren Yang lupa benar, yang mengalah, salah. Yang benar sih. ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk Dia menyelesaikannya. sendiri yang mencari solusinya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi Posisi yang paling intrinsik tentu murid? pemantau Ya, dan manajer. tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan Ya. Baik, dari video singkat ini kita berada pada posisi yang mana selama ini? Satu. Satu ya, satu, dua, tiga. Pak Piki, bagaimana Pak Piki? Satu, dua ya, kadang kita ke arah situ. Nah, untuk bisa sampai di sini Bapak Ibu, yang harus kita buat itu adalah kita membuat kesepakatan kelas yang nanti berubah menjadi keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu di kelas 7A dan 7B itu saya ada buat sedikit walaupun tidak terlalu ini, karena waktu selalu singkat. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu saya buat bersama dengan siswa kelas 7 dan 7A dan 7B waktu MPLS bersama dengan Bapak Stef. Jadi sudah beberapa hari kemarin juga ada masalah di sini, siswa satu orang yang maki temannya, lalu saya mencoba menyelesaikan masalah itu menggunakan pendekatan manajer dan segitiga restitusi yang sebentar akan saya tayangkan. Nah, baik, jadi kita langkah saja. Yang berikut adalah kita akan melihat bersama-sama segitiga restitusi.
segitiga restitusi ini adalah sebuah penerapan untuk mengatasi masalah di sekolah. Jadi mungkin ini Bapak Ibu bisa paham karena sudah setelah bisa menonton video singkat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini yang Pada akan saat kita buat. guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan Saya coba menerapkan segitiga dan Pak restitusi. Flores bilang, ini ya, Ibu Ota bilang, saya mungkin belum, Saya langsung Ya. Pak, satu kali dulu. itu karena penghukum tadi. Iya. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Kami identitas. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Stabil. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, begitu ya, Bapak Ibu. Jadi kadang kita panggil datang langsung belum tanya langsung
Ini mendapat Bob duluan, ya karena kita tidak bisa menetapkan apa sebenarnya. Yang kamu ungkapkan juga ketaturan nggak salah. Kita selalu membuat salah. menggunakan penerapan segitiga konstitusi. Begitu ibu. Mari kita bahas satu persatu. Kita harus lebih ini, lebih apa ya? Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari Buat kesalahan adalah bagian dari belajar. proses belajar. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Ya. Kita marah dia Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah Karena ini. kita lebih Kita fokusnya juga dengan masalah Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? kita kan sudah korek itu kayak gitu. Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah Ya, ini. berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan Tapi tertentu. sebentar saya akan sampai kebutuhannya. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, tidak sehingga dapat mengembalikan pada posisi positif. kita makan. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lebih dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan Yang kedua itu tertentu. kan ada alasan. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Bisa ya? Selanjutnya, Berpikir. kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat Ya, kesalahan. buat salah itu dia harus dengan lawan. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri.
Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya Tidak semua suatu ya, tidak permasalahan. semua masalah kita. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ya. Ibu Bapak Guru hebat. Bisa ya Bapak Ibu ya? Ya. Mudah-mudahan ya banyak hal sih, cuma ini yang saya akan sampaikan yang paling terakhir supaya kita semua tahu untuk setiap perilaku anak itu biasanya perilaku itu baik ataupun buruk, biasanya itu untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kadang kita itu lupa bahwa kita memberikan sanksi atau memberikan sebuah kebijakan tanpa mempertimbangkan 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, pada kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Dalam kasus, ya, Indonesia ada kasusnya sebelumnya, tapi kita langkah saja. Jadi kalau kebutuhan bertahan hidupnya tidak ada, misalnya kesehatannya tidak menunjang, rumahnya tidak menunjang, makanan tidak mencukupi, itu juga bisa mempengaruhi perilaku seorang anak di lingkungan sekolah. Ya. Lalu yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikut adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi atau diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi anak-anak itu kadang kan di rumahnya tidak ada kasih sayang dari orang tua pergi merantau. Dia datang mau cari kasih sayang di sini, kita juga habuk dia di sini. Ya sama saja. ya loh. Nah, waktu kasih sayang tidak ada. Lalu berikut kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Ya, mereka itu kadang terlihat itu seperti apa ya, mau menonjol sendiri. Kadang kita anak ini NPO sekali, ya. Iya, ini kan dia itu sebenarnya ada kebutuhan ini, akan pengakuan. Dia butuh ada pengakuan bahwa dia ini bisa, tapi kita kadang ya tidak tahu juga. Karena kita masih pakai nomor 1 Iya, tadi penghukum tadi kita masih ini tidak jelas juga. Nah. Lalu yang berikut kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan kebebasan atau fun ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya. Ini ada kasus ya sebelumnya. Kasusnya Doni ini, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa oleh ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-teman yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dia. Jadi misalnya begini contohnya ya. Contohnya begini. Ada anak-anak yang suka ganggu temannya. Ganggu temannya atau ambil teman yang punya barang-barang. Ini juga dia sebenarnya kebutuhan akan kebebasan juga. Karena dia mungkin dia punya barang itu tidak menunjang dia. Misalnya berpoinnya, pisilnya. Jadi ini juga masuk. Jadi contohnya Doni ya. Doni ini dia bosan dengan bekal yang orang tuanya bawa. Ternyata dia mau mencoba bekal temannya tadi. Makanya ini. Yang berikut adalah ya tadi kebebasan itu apa ya, freedom ya. Yang ini yang kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Ya. Dan anak-anak itu kan butuh kesenangan juga. Kita kadang-kadang dia lulus sini kita berpikir dia ini nakal, tapi sebenarnya dia ada suatu kebutuhan dan kesenangan. Maka tugas kita guru adalah menyiapkan
pembelajaran, menyiapkan lingkungan sekolah yang menunjang 5 kebutuhan ini. Ya. Baik, jadi mungkin dari saya hanya itu saja. Sangat minta maaf kalau cuma sebut saja. Banyak hal yang kita buat, tapi semoga ini bisa membantu teman-teman dalam pembelajaran di kelas. Intinya, ya teman-teman yang mengajar kelas 7, kalau bisa buat juga kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas berdasarkan visi mata pelajaran teman-teman sekalian. Karena yang saya buat itu singkat saja waktunya, ya. Mungkin hanya itu saja pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Terima kasih. Ingat yang tim nomor 1 lagi Ya. nomor 1, 2. Ya, keras. Contohnya di angkatan itu kan tengah dipraktekkan. Ya. Macam yang kita tadi. Bukan sampai dengan dia tamat itu kan saya hitung beberapa bulan terakhir itu kan dia berubah total. Siapa dulu? Itu Oh, itu, ya. berubah total itu kan sama pakai pendekatan seperti ini. Iya. Bidang kekerasan, pokoknya pendekatan Ya. yang diterapkan tadi Pak Beto itu adalah pendekatan BK itu sudah penting. Ya, jadi apa omong sampai ini benar karena kami hal ini sebenarnya pendidikan itu selama ini kurang memperhatikan hal psikologis dan semuanya menitik beratkan kepada guru BPPK. Itu kami berdiskusi banyak di dalam LMS maupun di ruang kolaborasi. Sebenarnya tanggung jawab kita semua, tapi semuanya selama ini menitik beratkan kepada guru BPPK. Dan di program pendidikan guru penggerak ini mereka mau mencoba menggabungkan antara pedagogi dengan hal psikologis ini. Begitu Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin apa yang Bapak buat itu tidak semua orang tahu, tapi strategi yang Bapak buat itu tidak masuk seperti yang disampaikan ini. Terima kasih Bapak. Oke, Ibu Kepala, mungkin ada tanggapan sedikit. Tanggapan tidak akan mudah untuk sampai ke posisi yang nomor 5 tadi. Iya. Karena ini sudah terbentuk dari turun temurun dari kita TK. Kita sudah kena nomor 1 tadi dari TK tuh. Ya. Sampai posisi sekarang kita sudah seusia ini baru kita tahu oh ada 5 5 tadi. Jadi kita sekarang harus merubah dari 1 menuju ke 5 ini. Butuh proses. Nah, itu butuh proses. Ya. Jadi selagi kita masih menjadi guru maka harus bisa sampai ke posisi ini. Ya. Baik. Saya rasa itu saja. Ini ilmu juga menarik sekali. Saya memang tertarik sekali. Nanti saya juga akan dapat. Nanti buat dapat lebih lagi. Jadi saya dalam waktu singkat saja mencoba untuk merangkum semuanya. Baik, terima kasih teman-teman. Salam dan bahagia. Oke, salam.